Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kang Furqan. Semoga saudara-saudaraku ada dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa menerapkan protokol kesehatan karena virus COVID-19 dengan segala variannya masih beredar di sekitar kita. Saudara-saudaraku sekalian, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan juga bunyikan loncengnya agar dapat selalu informasi dari Kang Furqan. Dalam kesempatan ini Kang Furqan kembali akan membahas persoalan kebangsaan dan kenegaraan. Saudara-saudaraku, Indonesia dengan tanah yang begitu luas, dengan jumlah pulau yang beribu-ribu, dengan suku bangsa yang beragam, dan jangan juga lupa bahwa Indonesia mempunyai tanah yang subur, makmur. Kata Kus Plus, orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat dan batu kayu jadi tanaman. Ya, kasarnya adalah analog apa yang bilang dalam syair Kus Plus tersebut. Andaikan kita, mohon maaf, misalnya BAB di lapangan malam-malam begitu, 3 hari kemudian itu bisa jadi rumput, atau sepekan kemudian itu bisa jadi rumput. Tapi bisa dibayangkan kalau kita BAB tengah gurun pasir malam-malam begitu, 3 hari kemudian atau seminggu kemudian itu paling jadi batu gitu. Saking apa panasnya. Sementara di kita saking suburnya itu bisa menjadi tanaman gitu. Nah, apa yang ada di Indonesia saat ini adalah kita mempunyai lahan yang sangat luas sehingga orang bisa bercocok tanam, bisa berkebun apapun. Tak terkecuali di dalamnya perkebunan kelapa sawit. Indonesia masuk sebagai salah satu perkebunan terbesar di dunia yang menanam kelapa sawit, bersaing dengan Malaysia. Namun, apakah dengan demikian kemudian kelapa sawit yang ditanam yang kemudian menghasilkan minyak goreng, apakah minyak gorengnya kemudian menjadi mudah didapatkan di Indonesia? Jawabannya adalah belum tentu. Dalam 2 bulan terakhir ini, sejak akhir 2021, kemudian masuk bulan Januari, dan sekarang sudah hampir di ujung bulan Februari, keberadaan minyak goreng itu sempat harganya melambung tinggi. Tidak hanya itu, kemudian minyak gorengnya juga menghilang dari pasaran. Mengapa ini terjadi? Pemerintah, khususnya Menteri Perdagangan, Bapak Muhammad Lutfi 3 kali mengeluarkan peraturan terkait dengan perdagangan minyak goreng. Namun apa yang dikatakan oleh Pak Muhammad Lutfi dalam wawancara dengan majalah Tempo edisi 13 Februari tahun 2022 halaman 80. Pak Muhammad Lutfi mengatakan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dari subsidi hingga pemberlakuan satu harga seperti tidak mempan meredam harga minyak goreng. Kami seperti menangkap bayangan, kata Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, setengah mati. Bagi saya pribadi apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Lutfi ini ibarat tinju adalah Poreman dengan Muhammad Ali. Poreman bertubuh besar, kekar, punya pukulan yang sangat mematikan. Tapi menghadapi Muhammad Ali, Poreman betul-betul mati kutu. Kenapa? Muhammad Ali dengan kakinya yang sangat lincah bisa menari-menari bak bayangan, selaksana bayangan. Dan pada saat yang sama, Muhammad Ali mampu melakukan jab-jab pukulan ke kepala Poreman. Sehingga Poreman menjadi pusing 7 keliling. Walhasil, Poreman bisa dikalahkan oleh Muhammad Ali. Nah, saya khawatir apa yang dikeluhkan oleh Bapak Muhammad Lutfi, Menteri Perdagangan, kami seperti menangkap bayangan, setengah mati.
Menteri Perdagangan yang mengatur alur perdagangan tidak bisa mengontrol harga minyak goreng. Pusing setengah mati, seperti menangkap bayangan yang terus bergerak dan kemudian susah untuk ditangkap dan mustahil untuk ditangkap. Nah, yang lebih ironis adalah alih-alih menangkap bayangan tersebut dengan berbagai cara, justru pemerintah saling menyalahkan satu sama lain. Ada dua analisa dari kalangan pemerintah sendiri menyatakan bahwa ada dua hal yang menyebabkan tingginya harga minyak goreng. Yang pertama adalah kenaikan harga minyak goreng disebabkan yang pertama kebijakan pemerintah menaikkan ketentuan bio, yaitu kewajiban mencampur minyak nabati dari CPO sebesar 10% ke dalam solar hingga mencapai B30, 30% biodiesel. Kebijakan ini menciptakan pasar yang lebih besar dari CPO di dalam negeri. Nah, jadi ada pemerintah membuat kewajiban untuk mencampur CPO ke dalam biodiesel karena akan dalam program membuat biodiesel, sehingga CPO-nya dicampur dengan minyak sehingga menjadi 30% dari campuran biodiesel. Tentu saja ini adalah jumlah yang sangat besar. Kemudian yang kedua adalah pemerintah membiarkan harga minyak goreng mengikuti harga CPO dunia. Pemerintah membiarkan mekanisme pasar tersebut untuk mendorong perkembangan industri hilir sawit. Hal ini seperti membesarkan anak macan. Kenaikan harga CPO yang tak terkendali memicu kenaikan harga di dalam negeri. 2 bulan terakhir ini, harga CPO dunia itu naik. Tentu saja bagi para pengusaha, mana lebih menguntungkan? Menjual CPO ke luar negeri atau menjual CPO ke dalam negeri? Tentu bagi pengusaha adalah lebih menguntungkan menjual CPO ke luar negeri. Jelas untungnya jauh lebih besar. Itu menurut wawancara Tempo 13 Februari 2022 halaman 80. Nah, dalam konteks ini Ang Furqon ingin menganalisa, kita lihat dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 bab 14 perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Pasal 33 ayat yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi yang pertama adalah asas perekonomian kita adalah asas kekeluargaan. Hal ini lebih diartikulasikan dalam bentuk koperasi. Itulah gagasannya dari Bung Hatta. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, yang ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Pertanyaannya adalah, apakah kelapa sawit yang ditanam di Republik ini dasarnya ditanam di perkebunan-perkebunan yang ada di Republik ini milik pemerintah, apakah itu dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat? Kita semua mempunyai jawaban masing-masing. Yang keempat adalah perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pertanyaannya adalah, apakah dengan mengekspor CPO oleh para pengusaha yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng di dalam negeri, apakah ini asas berkeadilan?
Apakah ini memperhatikan asas ekonomi nasional? Tentu saja, jauh panggang dari api. Masyarakat yang sesungguhnya harusnya tidak menemui kesulitan dalam kebutuhan minyak goreng, sekarang harus antri panjang. Bahkan yang lebih miris lagi, sangat menyayat hati adalah ada pengusaha besar, pengusaha raksasa yang menimbun minyak goreng sampai 1 juta liter. Bayangkan, menari di atas penderitaan rakyat, menari di atas kepedihan rakyat. Saya kira hal ini sesuatu hal yang sangat-sangat menyakitkan bagi masyarakat. Kalau kita lihat lagi, apa yang menjadi analisa dari pemerintah, khususnya Menteri Perdagangan, yang menyalahkan kenaikan harga CPO, itu adalah karena kebijakan pemerintah itu sendiri. Seperti dikatakan di sini, yang kedua penyebab harga kenaikan itu adalah membiarkan harga minyak goreng mengikuti harga CPO dunia. Artinya apa? Artinya negara kita ini atau pemerintah saat ini mempersilahkan sistem kapitalis untuk diikuti sepenuhnya oleh para pengusaha itu. Walhasil apa? Walhasil adalah CPO diekspor habis-habisan ke luar negeri, di dalam negeri tidak ada minyak gorengnya. Yang menjerit siapa? Rakyat kecil. Rakyat kecil. Lagi-lagi rakyat kecil, rakyat kebanyakan. Mereka harus antri sekarang ini. Tadi yang melakukan survei ke toko-toko modern, ke grosir-grosir, mereka menyatakan sudah tidak ada minyak goreng ini. Kalaupun ada, datang 1-2 dus cepat habis. Kalaupun datang 1-2 habis. Ini sudah berlaku di antara 2-3 minggu belakangan ini. Ini sungguh sangat menyedihkan. Nah, yang itu terakhir itu agak mahal minyak. Oh, yang terakhir. Lancar ada barang. Mahal tapi lancar. Oh lah, mahal tapi lancar ya, ada barangnya. Yang terakhir nih 2 bulan terakhir kali ya itu. Bukan 2 bulan terakhir, sih, Pak. Terakhir yang sejak ada pengumuman Pak Jokowi itu yang. Pak Menteri? Minyak 14.000 itu. Iya, itu susah barangnya langsung. Oh, sejak itu Iya. barangnya susah ya. 2 minggu kadang dapat sekali. Kadang nggak ada jualan sama sekali. Baik yang kemasan maupun yang curah. Kira-kira aja nggak lama nggak jual. Datang 2 kali ini aja. Sebulan baru 2 kali ini datang juara. Berapa kilo datangnya? 15 kilo kali 20 ini jadi. 15 kilo dari 20 ya ini. Oh, jatah gitu jatah ya. Tapi ibu udah tahu ya perkembangan di media bahwa minyak goreng atau dari pasar harganya ya. Jadi sekarang kan biasanya dulu saya sering ketemu di Poli apa segala macam. Sekarang ada pertumbuhan. Pasar kita. Yang lalu ada Peso terakhir itu ya, 2 minggu yang lalu. Harga? kalau yang 2 liter ya kita jualnya 168. yang 2 liter 2 liter ya, berarti per liternya 28.000. Itu liter 14. liter per saya. Oh iya. Tapi barang jarang. Harga doang ya. Kalau nggak ada barang nggak ada. Oh, barang nggak ada, harga ada, barang nggak ada. Selamat siang Pak, Assalamualaikum Pak. Ya ini saya survei ke apa? Karena saya juga dari mana Pak? YouTuber Pak. Oh. Saya ikut ke Alfamart ya, Alfamidin, nggak ada. Jarang ada sempat datang 2 kardus katanya hilang Pak. Ini kan menyusahkan masyarakat susah. Jadi kita semua harus bersuara. Kalau kita nggak bersuara, diem aja ya.
Oke deh, makasih banyak Pak. Ya. Ini baru minyak goreng, sekarang lagi disusul dengan harga kedelai yang meroket juga. Para produsen tempe, tahu sekarang sudah mogok. Besok lusa mungkin tempe, tahu, harga makanan yang paling basic untuk rakyat jelata, untuk masyarakat banyak pun akan raib dan hilang. Ini sungguh sangat memprihatinkan bagi kita. Ini adalah nestapa rakyat di negara yang kaya raya. Oleh karena itu, Kang Furqan mengusulkan, nyerahkan kembali pada pemerintah, mari kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila, di mana disebutkan dalam Pancasila di situ adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengusaha bukan tidak boleh berusaha, bukan tidak boleh kaya, tapi perhatikan rakyat kebanyakan, di mana keadilannya kalau tidak diterapkan. Pancasila mengajarkan itu, Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan acuan ekonomi. Oleh karena itu, saran Kang Furqan adalah mari kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan juga kepada Pancasila. Rakyat adalah yang memiliki kedaulatan di negeri ini. Itu saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.